Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di BM Channel. Terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya sehingga channel ini terus berkembang, sehingga kami akan terus bisa belajar bersama-sama, kemudian berbagi dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah mendapatkan tamu kehormatan lagi dari Aceh, sebelah Indonesia bagian barat. Beliau salah satu duta sains PEM 4TK IPA, Ibu Maria Ulfa. Biasa saya panggil Bu Maya gitu ya, biar cepat ya. Halo Bu Maya, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Maya. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Gimana Bu Maya kabarnya? Baik-baik saja kan Bapak, keluarga, anak? Alhamdulillah baik-baik, sehat semua. Walaupun sudah di Aceh Besar itu zona merah, alhamdulillah kami dalam lindungan Allah. Amin. Iya Bu, memang kondisinya memang semuanya seperti ini ya Bu. Di NTT juga masuk zona merah juga. Iya. Hampir semuanya kan zona merah. Baik Bu Maya, mohon izin sebenarnya kemarin saya tertarik sekali dengan salah satu percobaan yang Bu Maya lakukan untuk praktikum metabolisme ya. Fotosintesis kelas 12 ya. Untuk mata pelajaran biologi itu ya, kelas 12. Menggunakan alat-alat yang menurut saya limbah itu sangat menarik. Nah mungkin Bu Maya nanti berkenanlah untuk berbagi tentang penerapan apa ya itu nama alatnya itu ya Bu ya. Kalau saya kemarin lihat. Alatnya itu alat praktikum Ingenhous. Jadi menggunakan limbah macam-macam nanti. Alat praktikum Ingenhous. Di mana teman-teman kan kita sekarang lagi BDR ataupun pakai online dan sebagainya. Anak-anak kalau praktek harus ke laboratorium. Nah ini anak-anak bisa praktek, latihan, mengembangkan sendiri alat praktikumnya di rumah. Nah bagaimana ceritanya? Simak cerita dari Bu Maya berikut ini. Yang pertama Bu Maya, kenapa membuat alat praktikum Ingenhous? Kenapa? Iya, terima kasih Pak Arif. Nah, ini di konsep materi metabolisme ya. Materi metabolisme itu seperti yang kita ketahui, itu banyak sekali praktikumnya seharusnya. Banyak sekali percobaan-percobaan yang harus dilakukan oleh siswa untuk paham tentang konsep metabolisme itu sendiri. Nah, kalau misalkan di kondisi pandemi sekarang ini kan pembelajaran dilaksanakan secara daring, otomatis siswa tidak dibolehkan untuk melakukan praktikum di sekolah, di laboratorium yang ada di sekolah. Nah, untuk itu siswa di dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya mengajak siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka untuk memanfaatkan limbah sehingga mereka bisa merancang alat praktikum Ingenhous untuk bisa mengamati bagaimana proses fotosintesis itu bisa menghasilkan oksigen, apa aja yang dipakai dalam proses fotosintesis itu, bagaimana terjadi fotolitik air. Nah, itu bisa mereka dapatkan dari percobaan Ingenhous yang mereka kembangkan sendiri dari produk-produk limbah sebenarnya. Jadi selain mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan memanfaatkan produk limbah tersebut, malahan mereka juga menjaga kelestarian lingkungan supaya tetap bersih. Jadi limbah-limbah plastik yang terburai itu, sebenarnya produk limbahnya itu macam-macam. Jadi ada siswa yang menggunakan, yang paling sederhana itu menggunakan plastik bekas. Plastik yang transparan itu, plastik gula itu, plastik transparan itu kan paling banyak, itu limbah itu paling banyak. Dan siswa memanfaatkan itu menggantikan, kalau misalkan umumnya itu menggunakan gelas kimia, menggunakan corong kimia, menggunakan tabung reaksi. Nah, ini mereka cuma menggunakan botol cuma menggunakan plastik bekas tadi. Nah, plastik bekas itu dimasukkan air, kemudian dimasukkan tumbuhan airnya, hidrilla, kemudian diikat. Kemudian mereka untuk melihat spektrum warnanya, pengaruh spektrum warna, mereka memasukkannya lagi ke dalam kantong plastik warna-warni, kantong kresek. Nah, kantong kresek itu kan ada macam-macam warnanya. Jadi mereka menggunakan ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Nah, itu mereka melihat pengaruh spektrum warna cahaya matahari. Apakah yang mana yang lebih cepat mempengaruhi proses fotosintesis? Bisa dilihat dengan munculnya gelembung-gelembung udara yang menandakan bahwa proses fotosintesis itu
menghasilkan oksigen. Oksigen. Yang ini ya, Ya. berarti nanti yang gelembungnya Dan- paling banyak, berarti spektrum warna itu yang paling bagus saat untuk dilakukan proses fotosintesis. Ya, betul. Betul Ini sekali. Jadi materi mereka selain biologi ya, untuk mengetahui Oh ya. lanjut. Oke, saya paling tertarik ini Pak Arif siswa yang mengkreasikan tabung reaksi bekas yang mereka dapat dari sekolah yang udah nggak terpakai lagi, mereka bersihkan, kemudian mereka gunakan kembali, kemudian mereka menggunakan botol mineral bekas, di mana nanti tutup botolnya itu mereka lubangi seukuran dari tabung reaksi tadi. Nah, tabung reaksi itu kemudian disambung dengan botol yang sudah mereka lubangi, kemudian dilem dengan menggunakan lem yang kedap air, plastisin. Pokoknya yang kedap air, bisa juga dengan lem tembak. Siswa saya menggunakan lem tembak. Nah, kemudian kan udah nggak bisa keluar air itu, sudah dilem. Kemudian dalam botol itu dimasukkan sama menggunakan hidrilla atau misalkan pemuat air lainnya, kemudian dimasukkan air penuh sampai dengan ke tabung reaksinya. Jadi semua rangkaiannya tadi nanti botolnya itu ditutup kembali dengan tutup botol mineral yang sudah disambung dengan tabung reaksi di dalam air itu dirangkainya. Jadi tidak ada sama sekali gelembung udara. Kemudian nanti setelah mereka tempatkan di bawah matahari, dan ada juga nanti kelompok yang mengkreasikan dengan memasang kertas transparan warna-warni. Kertas apa tuh namanya ya? Kertas transparan tapi dia warna-warni. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Seperti itu juga menggantikan untuk melihat pengaruh spektrum warnanya. Dan setelah mereka letakkan di bawah matahari, nah muncul nanti gelembung-gelembung udara naik dari bawah sampai ke tabung reaksinya. Jelas sekali pergerakan dari gelembung udaranya. Dan nanti gelembung udara yang terbentuk dari O2 yang dihasilkan dalam proses fotosintesis itu akan membentuk uap air, akan membentuk gelembung udara yang kosong di situ. Jadi yang tadinya semulanya itu airnya full penuh, tapi seiring dengan munculnya gelembung udara itu akan terbentuk rongga udara di dalam tabung reaksi bagian atasnya. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa terjadi fotolitik air, di mana air itu dipecah sehingga menghasilkan oksigen. Kan nampak di situ ada gelembung udaranya, ada rongga udaranya, kemudian airnya berkurang. Kalau misalkan rangkaian Ingelheim yang pertama itu yang asli, rangkaian Ingelheim yang asli, itu malahan nggak nampak pengurangan fotolisis airnya tidak terlihat. Airnya, karena kenapa? Karena kan nggak terlihat. Kenapa? Karena kan terbuka, nggak tertutup. Jadi otomatis kalau airnya pun berkurang bisa jadi terjadi karena terjadi penguapan. Tapi rangkaian yang dibuat anak-anak ini, yang mereka rangkai itu tertutup semua. Jadi nggak ada kemungkinan air bisa menguap karena tertutup rapat semuanya. Jadi air berkurang itu otomatis membuktikan bahwa terjadi fotolitik air di situ. Jadi saya sangat mengapresiasikan yang dirangkai anak-anak ini karena memang muncul bisa membuktikan terjadinya fotolitik air yang tidak bisa dibuktikan oleh rangkaian Ingelheim yang asli. Temuan baru ya dari melengkapi kesempurnaan dari alat yang sebelumnya itu tidak bisa mendeteksi fotolisis. Bagus sekali Bu. Kira-kira kendalanya apa Bu saat penerapan pembelajaran seperti ini? Kendalanya itu yang pertama ketika anak-anak ini kan sebenarnya di beberapa daerah itu malahan dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Ada yang dilarang beraktivitas di luar rumah. Sedangkan untuk membuat rangkaian ini kan anak-anak harus mencari beberapa yang ada di luar rumah, sampah-sampah yang ada di luar rumah. Itu mungkin kendalanya yang pertama. Kemudian anak-anak juga membutuhkan beberapa yang harus dia beli, misalkan lem tembak. Nah, lem tembak itu kan harus dibeli. Nah, itu kendalanya mungkin karena biaya, kekurangan biaya dan sebagainya.
Jadi masalah-masalah teknis seperti itu aja sih. Kemudian kalau misalkan pun terkendala, misalkan waktu mengelemnya kurang pas, nanti terjadi kebocoran, itu teknis aja saya pikir itu bisa dilatih dengan semakin mereka terampil untuk merangkai alat itu, semakin baguslah rangkaian mereka. Baik, terima kasih Bu Maya. Saya sudah menangkap tentang penerapan bisa dibilang alat praktikum sederhana Ingen House yang malah sebenarnya melengkapi dari alat yang sebelumnya yang tidak bisa menunjukkan fotolisis air. Ini malah ada rekreasi dari anak yang bisa menunjukkan bahwa fotolisis air terjadi dan membuktikan. Kesimpulan dari penerapan pembelajaran yang Bu Maya lakukan seperti ini apa, Ibu? Baik, jadi kesimpulan dari praktikum Ingen House dari barang-barang bekas, barang-barang daur ulang yang dilakukan oleh siswa adalah yang pertama, dengan melakukan praktikum ini, siswa telah mengembangkan konten yang mereka dapat dari berbagai sumber yang hanya mengandalkan mata dan telinga, tapi ini bisa mereka lakukan sendiri dengan percobaan-percobaan sederhana yang memanfaatkan barang-barang bekas sehingga siswa bisa memperoleh konsep yang lebih tertanam pada diri mereka dan bisa tersimpan dalam memori jangka panjang mereka. Kemudian mereka juga dengan sendirinya akan terlatih keterampilan critical thinking-nya, problem solving-nya, kemudian kreatifnya, inovatifnya, sehingga mampu mengembangkan produk Ingen House baru dari barang bekas, dari limbah, malahan bisa melengkapi yang tidak bisa diberikan, yang tidak bisa dibuktikan oleh produk Ingen House sebelumnya yang telah dipublish oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Di mana produk Ingen House yang mereka lakukan ini, yang siswa lakukan ini mampu membuktikan fotolitik air, itu yang pertama. Kemudian yang terakhir itu adalah siswa dengan memanfaatkan barang bekas untuk membuat produk-produk Ingen House ini, mereka telah menyelamatkan lingkungan dari membersihkan lingkungan dari produk-produk limbah yang tidak bisa didaur ulang. Itu Pak Ari. Baik, Bu Maya, terima kasih sekali atas penjelasannya tadi tentang penerapan alat praktikum sederhana Ingen House yang dikembangkan oleh anak-anak, kemudian proses pembelajarannya, kemudian bagaimana langkah pembuatannya, kemudian hasilnya seperti apa, dan kendalanya tadi sudah dijelaskan sama Bu Maya semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nanti bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah Bu Maya akan langsung jawab pertanyaan dari teman-teman. Bu Maya? Siap, insya Allah. Ya, Pak Arif. Terima kasih Bu Maya telah berbagi bersama kami. Selalu diberi kesehatan, keberkahan, bersama keluarga. Amin. Di sana ya. Amin. Doa yang sama untuk Pak Arif juga sekeluarga ya. Amin, amin, amin. Baik Bu Maya, terima kasih. Selamat. Semoga kita bisa bertemu kembali di P4TK IPA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.